Baik, selanjutnya saya akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu pengambilan sampel usap alat makan. Sebelum saya melakukan praktikum ini, saya telah mensterilkan meja ini tersebut. Lalu saya telah mensterilkan diri saya. Saya telah mencuci tangan saya menggunakan sabun desinfektan untuk membunuh bakteri. Lalu sebelum saya menggunakan sarung tangan, saya telah menggunakan hand sanitizer. Lalu saya mengenakan masker dan sarung tangan sebagai alat pelindung diri saya. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang ada di hadapan saya. Yang pertama dari alat, ada gunting atau pisau pemotong. Lalu ada tas pembawa contoh. Lalu ada termos es. Lalu bahannya yang pertama ada sarung tangan, ada ballpoint dan label. Lalu ada cairan reagensia fosfat buffer. Di sini saya menaruhnya dalam botol sebanyak setengah. Lalu ada lidi kapas steril. Lalu ada lampu spiritus atau bisa digantikan menggunakan lilin. Selanjutnya kita akan masuk dalam prosedur kerja, yang mana di hadapan saya telah tersedia alat makan berupa gelas. Di sini saya mengambil 4-5 buah. Yang pertama saya lakukan yaitu siapkan lidi kapas yang telah steril. Kemudian buka tutup botol yang berisi fosfat buffer dan masukkan lidi kapas yang steril ini ke dalamnya. Namun sebelum kita masukkan, ujung botol ini kita bakar terlebih dahulu menggunakan dengan lilin. Setelah kita bakar, kita masukkan lidi kapas steril ini ke dalamnya. Setelah kita masukkan, kita tiriskan cairannya tersebut di permukaan botol ini. Setelah kita tiriskan, kita bakar lagi tutup botol tersebut. Setelah kita bakar, kita tutup lagi botol yang berisi larutan buffer. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita usap alat makan pada gelas tersebut sebanyak 3 kali dalam kedalaman 6 mm. Kita mengusapnya sebanyak 3 kali dari dalam permukaan hingga luar permukaan. Selanjutnya, kita lakukan untuk gelas yang kedua dengan hal yang sama. Kita bakar tutup botolnya. Setelah kita bakar, kita masukkan lidi kapas yang steril ini ke dalam larutan buffer salinnya. Setelah itu, kita tiriskan di ujung permukaannya. Lalu sebelum kita mengusap ke alat makan gelasnya, kita bakar terlebih dahulu ujung botolnya. Setelah kita bakar, lalu kita tutup menggunakan tutup botol. Baru kita ulangi lagi sebanyak 3 kali. Lalu ke botol yang ketiga, kita buka, kita bakar ujungnya. Setelah itu kita masukkan lidi kapasnya, lalu kita tiriskan di atas permukaannya.
Setelah itu kita bakar lagi. Lalu kita tutup botol yang bersih larutan buffer salin. Lalu kita usap ke bagian dalam gelas dan luar sebanyak 3 kali. Lalu gelas yang terakhir kita lakukan hal yang sama. Kita buka, tutup botol, kita bakar ujungnya, kita masukkan ke dalam, kita tiriskan ke permukaan botol, lalu kita bakar lagi ujungnya secara menyeluruh. Lalu kita tutup lagi. Lalu kita usap ke dalam permukaan gelas dan luar permukaan gelas sedalam 6 mm. Baik, setelah kita melakukan usap alat makan menggunakan lidi kapas yang steril dengan menggunakan cairan buffer salin, kita menggunakan usap alat kering. Usap alat kering dengan menggunakan kapas dan lidi dan kapas yang steril. Kita usap sebanyak 3 kali di dalam dan di luar permukaan gelas dengan ukuran 6 mm. Lalu ke gelas kedua dengan hal yang sama. Lalu kita ke gelas yang ketiga, kita gunakan cara yang sama. 3 kali diusap di dalam permukaan gelas dan 3 kali diusap di luar permukaan gelas. Lalu ke gelas yang terakhir dengan hal yang sama. 3 kali usap di dalam dan di luar. Baik, selanjutnya setelah kita telah melakukan teknik sampel usap basah dan teknik sampel usap kering, maka langkah selanjutnya yaitu kapas lidi yang basah dan yang kering ini kita gunting menggunakan pemotong yang telah disterilkan. Kita masukkan ke dalam tabung. Baik, selanjutnya yang teknik usap alat kering kita gunting. Baik, setelah kita telah menggunting ujungnya, lalu botol tersebut kita panaskan terlebih dahulu. Setelah kita panaskan, kita tutup. Setelah sudah kita tutup, kita tempelkan kertas label yang menyatakan nama alat makan, gelas, tempat pengambilan sampel, tanggal, jam pengambilan, serta petugas yang mengambil sampel. Setelah sudah selesai, lalu langkah selanjutnya kita akan mengirim ke laboratorium dengan suhu yang dingin.
Baik, saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih.